Oke, Lebaran, waktunya beli lokalan lagi. Intro dulu. Oke, selamat datang kembali channel Kure. Di sini Pak Kurniawan, bahas lokalan lagi. Ya, THR udah cair. Waktunya unboxing lagi. Quick review lagi brand lokal kali ini. Kemarin penasaran tentang ini, dua brand ini. Yang satu ini di 2 tahun lalu yang belum bisa kebeli. Kalau yang ini barusan spend muncul di produk marketplace online, dan aku tertarik dan mungkin bagus sih. Kita review satu-satu. Oke, yang pertama ada Ventela. Ya mungkin teman-teman udah bosen, tapi ya mau gimana lagi. Ini sepatu yang saya pengen di saat 2 tahun lalu dan belum bisa kebeli karena harganya sangat selangit saat itu ya. Resellnya pun sangat selangit karena sekarang sudah terlampau 2 tahun. Alhamdulillah udah turun drastis, sudah bisa terbeli. Ini dia Ventela Retro 77. Mungkin teman-teman, Retro 77. Retro 77. 77. Ya, Retro 77. Mungkin jadul. Tapi yang penting worth it, coy. Langsung aja kita ke sesi unboxingnya Ventela. Let's go. Oke, ini yang pertama, Ventela Retro 77. Oke, sepatu ini rilis 2 tahun lalu, tapi masih banyak diminati, dan hari ini unboxing buat lokal, buat lebaran. Langsung aja kita unboxing. Untuk Ventelanya masih sama kayak Ventela box yang lain, cuma karena rilisan awal ya mungkin yang beda, mungkin agak ini dulu seperti ini ya. Sama aja sih, sama aja ya. Oke, untuk di sebelah kirinya ada tulisan produk Indonesia dengan terpampang jelas siluet Ventela Retro 77-nya. Di sini saya menggunakan warna black maroon dengan size 42. Sini logo Ventela biasa, sebelah sini juga Ventela, bawah seperti biasa. Untuk size cat kaki garisan, pengukur lah. Oke, langsung aja. Ini dia sepatunya. Untuk box bagian dalamnya sama, ada sus papernya, sama kayak Ventela biasa. Dan ini dia sepatunya. Oke, kita tutup dulu. Oke, ini dia sepatunya, Ventela Retro 77. Oke, untuk Ventela Retro 77 ini rilis pada tahun 2020, tepatnya di 20 Januari 2020. Kalau buat kado lebaran atau mau beli sneakers di tahun 2022 masih sangat worth it menurut saya, karena harganya yang udah terlampau terjun jauh di saat awal perilisannya. Di saat awal rilis 300 ribuan, sekarang udah turun ke 200 ribuan. Ya mungkin gak ada yang dibahas banyak ya, karena sudah banyak yang bahas juga dari 2 tahun yang lalu. Tapi akan saya ringkas aja. Dari depan polosan, two boxnya menggunakan sweat, kemudian bagian list guard menggunakan sweat. Di bagian side-nya ada logo Ventela yang booming saat itu dan bersenggolan dengan brand luar negeri saat dulu yang bersenggolan itu. Terus kemudian di bagian heel counternya menggunakan sweat. Di bagian bawah sini juga ada tertulisan logo Ventela heel patch berwarna merah dengan tulisan warna putih. Bagian dalamnya juga sama seperti biasa. Terus di bagian outsole bagian outsole menggunakan masih outsole waffle yang dicat warna-warni seperti ini. Oke, untuk bagian insole-nya, insole masih menggunakan Ventela Ultra Light Foam. Sebentar, ini saya paksa lepas saja buat teman-teman bisa lihat setebal apa, empuk apa untuk Ultra Light Foam ya. Oke, Ultra Light Foam-nya seperti ini. Ini sebelumnya sudah saya paksa lepas biar teman-teman juga bisa tahu bagian dalamnya Ventela itu kalau Ultra Light Foam-nya seperti apa. Ya, kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini pengecualian ya untuk yang Ventela basic sama yang etnik itu kan versi basic, jadi mungkin agak sedikit berbeda untuk insole-nya.
Oke, bagian dalam onboardnya masih rapi. Bagian tang di sini perpaduan antara kanvas dan mesh. Ada untuk ukurannya di sini. Terus kemudian bagian liningnya rapi banget. Separuh bagian lining dalam maksud saya menggunakan mesh ya. Jadi lumayan empuk dan menghindari untuk kaki kita kalau seumpama lecet kalau pakai sepatu ini tanpa kaos kaki. Oke, kita lanjut ke video untuk unboxingnya kedua. Let's go. Oke, ini dia Super Ego ya. Sebetulnya sudah saya unboxing, jadi mungkin penampakan ketika packagingnya ketika teman-teman beli dapatnya seperti ini ya. Ini saya Super Ego yang Selvedge apa kemarin saya lupa, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Mungkin penampakannya seperti ini. Untuk kemasan luarnya pink seperti ini, ada tulisan Super Ego-nya. Terus untuk bagian dalamnya pengemasannya menggunakan ziplock, kurang lebih sistem ziplock seperti ini. Ya, ziplock bisa dibuka, bisa teman-teman lihat ya. Menggunakan ziplock bisa dibuka seperti ini, dan ini sudah saya buka. Oke, ganteng banget. Bisa dilihat kita dapat stiker pack 1 pieces Super Ego seperti ini. Singkirin dulu. Terus kemudian price tag di sini tertulisnya Super Ego size 34, Rp400.000. Selvedge Super Ego Selvedge Asian Red Line. Kemudian di sini ada juga hang tag-nya ya. Ada tulisannya Super Ego simply and crafted finish quality made with pride. Oke, ganteng. Ini dia Selvedge-nya. Mungkin satu yang saya notice untuk produk Super Ego ini, stitchingnya ya dibilang rapi cukup ya. Mungkin ada bagian kayak serabut-serabut kecil seperti ini. Terus ya teman-teman bisa lihat kurang selaras ya pijatannya, yang bagian kaki yang bagian kiri ini kurang selaras. Untuk yang bagian kanan masih oke overall. Terus kemudian bahannya cukup kaku, entah ini karena belum dicuci atau gimana ya. Mungkin saya belum nyuci sih, karena itu mungkin kurang lemes kali ya. Terus bagian liningnya, untuk spesifikasinya nanti saya tulis di sebelah sini. Spesifikasi apa sih, keterangan detail bahannya ya, saya lupa gak bisa jelasin satu-satu. Terus bagian kancingnya di sini masih produk embossnya dari Super Ego sendiri ya. Bagian sini. Terus untuk lettering-nya menggunakan produk sendiri Super Ego, bukan YKK ya. Terus ada detail-detail kecil seperti ini. Di bagian saku sebelah kanan ada pocket kecil buat naruh uang koin mungkin. Di sebelah sini ya. Terus kemudian di pocket sebelah kanan kosong, tidak ada apa-apa seperti biasa. Pocket bagian belakang ada yang bagian kanan dan kiri polos seperti biasa, desainnya seperti ini. Polos ya. Terus kemudian bagian bawah, nah di sini detail kecilnya mulai keluar. Nah, ada aksen biru merah seperti ini, dan ketika ditekuk seperti ini muncullah aksen seperti ini. Untuk di kanan, bagian kanan dan kirinya sama persis. Oke, mungkin ada teman-teman yang sudah beli produk Super Ego ini, nanti bisa komen di bawah tentang pengalaman pemakaian kalian. Oke, sudah unboxing. Teman-teman juga bisa lihat tadi detail-detail dari ventelannya seperti apa. Terus kemudian detail-detail dari brand Super Ego-nya seperti apa. Ya mungkin teman-teman bisa berasumsi bahwa masa brand yang sudah produk atau barang yang udah 2 tahun lalu masih dibeli sih, nggak mau beli yang baru aja. Ya gimana ya bro, namanya juga kepengin. Kalau istilahnya teman-teman udah pada melihat reviewnya di channel YouTube lainnya, nggak apa-apa. Kalau di sini saya nggak bahas detailnya yang Ventela tadi seperti apa, tapi lebih fokus ke arah Super Ego-nya ini. Super Ego ini saya baru tahu kemarin kan ya, saya tadi sudah bilang muncul di marketplace online, dan saya cukup tertarik dari harga dan segi bahannya. Saya juga baru pertama kali ini coba denim yang bermodel Selvedge seperti ini.
Jadi mungkin kalau ada penyampaian saya yang salah bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Kita sama-sama saling belajar. Untuk harganya ya mungkin bisa dibilang cukup worth it. Kalau untuk segi pemakaian nyaman ya, nyaman. Jadi kalau istilahnya memang dijelaskan di hang tagnya bahwa di sini skinny ya. Jadi skinny-nya ke saya itu untuk size 34 dengan ukuran lingkar pinggangnya 84 cm. Untuk di bagian paha sini cukup longgar, tapi kemudian di bagian apa namanya? Alah ngeling ngomong rek. Di bagian betis sampai ke bawah cukup slim fit. Terus agak panjang juga karena kenapa kok panjang? Karena memang dia ingin menunjukkan detailnya ya ketika dilipat seperti ini. Menunjukkan detail jahitan yang berwarna biru merah seperti ini. Dan ketika saya pakai nyaman-nyaman aja. Ini belum saya cuci sih, tapi kalau sumama dicuci luntur ya awas. Ya udahlah ya, namanya juga dengan harga segini kita tidak bisa berekspektasi terlalu tinggi. Jadi mohon dimaklumi. Untuk detail-detail yang lain saya suka ya di bagian kancingnya yang emboss ini Super Ego, logonya bagus banget, detail. Cuma yang saya sayangkan memang untuk stitching di beberapa bagian itu ya saya sudah jelaskan di unboxing tadi bahwa sedikit kurang rapi, bukan kurang banget ya, sedikit aja detail-detail dari stitching yang agak sedikit serawut-serawut. Apa sih serawut-serawut itu? Kayak motongnya kurang ngepres gitu loh teman-teman. Jadi ya udahlah ya. Terus di bagian sini juga ada woven di bagian dalam. Tadi saya belum lupa gak jelaskan. Ada woven seperti ini dan ada staplesnya. Mungkin teman-teman bisa cabut aja gak apa-apa. Terus untuk di bagian sakunya cukup dalam ya. Tadi belum saya jelaskan, sakunya itu cukup dalam, gak pelit ya, cukup dalam. Kalau dipakai buat ngantongin handphone sih terlalu ngepres sih kalau menurut gue, karena handphone zaman sekarang ya besar-besar ya, teman-teman sudah tahu sendiri. Di bagian belakang juga cukup untuk dompet seukuran dompet cowok pada umumnya. Kalau dompet panjang saya rasa jangan pernah sakuin dompet yang panjang di kantong bagian belakang, takutnya hilang. Biasa lali nek dele. Oke, kalau yang Ventela saya nggak bahas ya, karena sudah banyak channel YouTube lain bahkan dari 2 tahun yang lalu bahas tentang sepatu ini. Jadi kita langsung aja ke fitting pemakaian dari Ventela Retro 77 dengan Super Ego. Jangan lupa like, komen video ini, dan subscribe channel ini agar bisa berkembang lagi, bahas lokalan lagi, bisa kasih referensi ke teman-teman. Mungkin ada yang cocok, silahkan dibeli. Kalau yang nggak cocok ya di skip aja video ini, bisa tonton video saya yang lain. Pak Kurniawan pamit. Ciao guys, terima kasih.